Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, kali ini aku masih share kegiatan aku di kampung halaman tercinta ya teman-teman. Nah, ini adalah perjalanan aku menuju ke Pasar Pariaman. Karena rencananya pagi ini aku mau belanja ya teman-teman. Nah, pemandangannya seperti ini ya teman-teman, karena aku lewat dari pinggir pantai. Nah, kampungku itu kan dekat pesisir pantai ya teman-teman, dan pasar tradisionalnya pun dekat dengan pesisir pantai. Nah, ini ada juga ya, di pasar tradisional itu dekat juga dari stasiun kereta api. Nah, ini aku udah sampai aja di pasar ya teman-teman. Pagi ini aku ke pasar bareng kakak aku. Nah, di sini aku naik motor ya, tapi yang bawa motor kakak aku ya teman-teman. Nah, di sini aku udah sampai aja di pasar tradisional. Nah, ini namanya Pasar Tradisional Kota Pariaman ya teman-teman, atau disebut orang Pasar Rakyat ya. Nah, di sini kakakku beli cabai ya teman-teman, karena mamaku tadi nyuruh beli cabai dan bawang. Nah, harga cabai sekarang ini pas aku beli itu 54.000 ya 1 kilonya. Nah, ini tadi kakak aku udah milih-milihin aja untuk bawangnya ya teman-teman. Nah, itu adalah tempat mamaku biasa langganan untuk cabai dan bawangnya. Nah, ini aku kalau ke pasar itu selalu bareng kakak aku ya teman-teman, karena kan kalau di kampung aku tuh nggak ada motor metik gitu ya. Yang ada itu adik aku punya itu motornya motor kopling teman-teman, jadi aku tuh nggak bisa bawanya ke pasar. Makanya kalau di kampung itu aku kalau ke pasarnya selalu diantar sama kakak aku. Nah, tadi udah selesai ya belanja cabai-cabian dan bawangnya, itu dititip dulu sama kakak aku di tempat tadi. Di sini aku langsung aja keliling-keliling ya teman-teman, nyari yang mau dibeli lagi, karena di sini mamaku juga minta dibeliin serai dan pokoknya perlengkapan buat masak gitu ya teman-teman. Maksudnya peralatan apa ya, pokoknya bahan-bahan masak gitu ya teman-teman, karena kan mamaku juga baru pulang ya sama dengan aku. Mamaku kan kemarin itu sama aku tinggal lumayan lama ya, 6 bulanan ya teman-teman, karena kan mamaku kemarin berobat di tempat aku ya teman-teman. Makanya mamaku udah selesai berobat, ini kebetulan juga libur, jadi aku bareng pulang sama mamaku sekalian aja liburan gitu ya teman-teman, sekalian ngantar neneknya anak-anak pulang. Nah, ini lanjut ya, karena ini musim durian loh teman-teman. Jadi di sepanjang jalan aku selalu menemui durian. Ya Allah, baunya itu luar biasa wangi banget loh teman-teman. Nah, jadi tergoda loh teman-teman, aku tuh buat beli durian. Tapi di pasar ini aku nggak beli durian ya teman-teman. Di rumah maksudnya adekku tuh beli durian ya langsung ke pohonnya, tapi walaupun langsung belinya ke pohonnya tetap zonk untuk rasanya teman-teman. Rasanya itu tawar banget, pokoknya makan durian kali ini rasanya itu rugi loh teman-teman. Rugi dengan harga, terus rugi dengan rasanya yang nggak memuaskan. Nah, beli durian ini kita harus pandai-pandai ya teman-teman. Kalau kita nggak pandai-pandai buat beli durian, yang adanya nanti kita itu terkecoh dengan rasanya. Nah, di sini kelihatannya teman-teman banyak banget durian. Nah, kalau ini asli jatuh dari pohon ya teman-teman, bukan durian yang yang mudah dipanjat diperem gitu, enggak ya. Kayak ini asli jatuh dari pohon, karena wanginya itu luar biasa wangi banget loh teman-teman. Nah, di kampung teman-teman sekarang ini lagi musim apa? Yang lagi nonton video aku, boleh dong komen di kolom komentarnya aku, apakah sama di tempat aku sekarang lagi musim durian, rambutan, dan juga manggis. Pokoknya
semua buah lokal lagi musim sekarang ya teman-teman. Memang sih biasanya di akhir-akhir tahun memang selalu buah lokal itu musim ya. Mungkin karena di akhir tahun cuacanya itu sering turun hujan, jadi tanaman itu pada subur, dia itu pada berbuah ya teman-teman. Nah, jengkol pun teman-teman ikut-ikutan berbuah ya teman-teman. Jadi petai juga ikut berbuah. Nah, kemarin pas aku ke rumah aku yang di atas gitu teman-teman, maksudnya nggak di pinggir pantai, itu ada satu rumah aku. Nah, di situ tuh ada pohon jengkol satu batang. Terus kemarin pas mau pulang kampung aku mampir ke situ, ternyata pohon jengkol aku tuh berbuah loh teman-teman. Terus aku sempatin buat panen sedikit pas mau berangkat kemarin, tapi aku nggak bikin video ya teman-teman karena memang nggak sempat, mepet aja waktunya. Nah, ini lanjut ke videonya. Tadi aku beli jeruk nipis 1 kilonya itu 15.000 ya. Nah, aku juga terkejut tadi pas beli laos loh teman-teman. Itu kakakku bawa laos 1 kantong 4.000 loh teman-teman, murah banget. Itu isinya itu sekitaran setengah kilo. Aku pas belanja sampai terkejut loh teman-teman. Aku langsung tanya, masa iya itu 4.000? Katanya benar 4.000. Terus kakakku ngasih duit 5.000, dikembalikan 1.000 rupiah loh teman-teman. Padahal di tempat aku tinggal sekarang laos itu 2.000 cuma sepanjang jari telunjuk gitu loh teman-teman. Pokoknya kalau belanja sayuran atau perbumbuan dapur itu kalau dari kampung itu pasti harganya murah-murah loh teman-teman. Nah, kadang-kadang kita yang hidup di rantau ini kalau lihat harga murah itu kayak sok gitu loh teman-teman. Soknya itu maksudnya itu pengen belanja semua gitu loh teman-teman, buat kebutuhan dapur. Nah, itu kelihatan rambutan ya teman-teman juga banyak karena lagi musim. Harga rambutan di tempatku 1 kilonya itu 10.000 kemarin aku beli ya teman-teman. Nah, kalau di tempat teman-teman berapa harga rambutan 1 kilonya? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Nah, di sini kakakku juga beli cabai rawitnya. Nah, itu kelihatan merah merona banget ya teman-teman untuk si cabai merahnya. Nah, ini cabai merahnya segar-segar banget. Nah, tapi di sini pas beli cabai itu bukan cabai bukit, tapi katanya itu cabai dari Medan. Nah, ini aku juga beli sagu. Pas di sini aku lihat sagunya itu putih-putih banget. Terus aku tergoda karena aku mau bikin bukan cendol lah teman-teman, tapi aku bilangnya sagu bonai. Tapi pas bikinnya aku nggak videoin ya teman-teman, karena pas bikinnya itu yang bikin mama aku ya, jadi nggak sempat aku bikin videonya. Nah, masih lanjut ya, masih menelusuri pasar, masih berjalan di pasar. Nah, ini pasar ini bangunannya baru loh teman-teman, dulu nggak seperti ini ya. Sekarang pasar rakyat di Kota Pariaman ini sudah cantik sekali loh teman-teman dan tertata rapi juga. Nah, di sini di pinggir-pinggir ini kalau pagi hari diperbolehkan ya buat berjualan sayur-sayuran seperti ini, tapi nanti kalau udah siang, udah jam 11 gitu, udah nggak boleh lah teman-teman. Jadi di pinggir ini udah dirapikan gitu, pokoknya udah dibikin bersih ya kalau udah jam 11. Nah, kalau kata mamaku seperti itu ya teman-teman. Kalau dulu sih kayak teman-teman, di dalam pasar itu numpuk semua orang yang jualan. Pokoknya Kota Pariaman sekarang udah tertata rapi, udah bagus, udah cantik, bikin kangen deh pokoknya kalau udah lama-lama di rantau. Jadi kepengen pulang ya teman-teman, sekali-sekali lihat suasana di pasar tradisional. Nah, pasarnya seperti ini teman-teman, banyak banget yang berjualan di sini di pinggir-pinggir jalan ini. Nah, dulu itu terminal loh teman-teman, sekarang terminalnya itu udah dipindahkan ya. Makanya ini diperuntukkan sekarang buat orang yang berjualan sayur-sayuran.
Nah ini lanjut mutar-mutar lagi ke dalam, ini mau cari sayur brokoli loh teman-teman, karena adik Rafiq itu minta sayur brokoli tapi nggak ada ya teman-teman karena musim hujan. Jadi katanya karena brokoli lagi mahal, jadi pedagang sayur nggak berani ya stok brokoli, yang ada nanti takutnya brokolinya itu basah terus busuk gitu. Nah ini aku mutar ke dalam ya teman-teman. Nah pasar tradisional Kota Pariaman seperti ini ya, juga diselingi ada yang berjualan pakaian juga ya teman-teman. Nah ini pasarnya bangunan lama, kalau yang di sini teman-teman bangunan yang barunya di tempat tadi ya, tempat aku belanja laos tadi ya teman-teman. Nah itu, nah di sini kakakku juga beli ikan teri ya teman-teman. Nah kelihatan ikan segar-segar ya teman-teman. Lumayan untuk ikan kali ini lumayan banyak ya teman-teman, karena udah mulai terang gitu ya, maksudnya udah nggak musim hujan lagi, udah nggak badai lagi, jadi para nelayan itu udah banyak turun ke laut ya. Jadi untuk ikan lumayan ya teman-teman, udah banyak jenisnya dan juga pilihan. Nah kalau di sini ikan segar-segar loh teman-teman, langsung dari orang nangkap ikan dari pinggir pantai itu langsung dibawa ke pasar ini loh teman-teman. Jadi ikannya ini fresh banget loh teman-teman. Pokoknya kalau di pasar Pariaman ini ikannya baru-baru ya teman-teman. Ikannya itu fresh banget. Nah di sini kakakku juga beli tahu. Lanjut ya, ini kami milih-milih ikan, tapi ini untuk harga ikan kali ini lumayan masih mahal ya teman-teman. Itu 1 kilonya 60.000 loh teman-teman. Katanya belum banyak banget ya para nelayan yang turun ke laut gitu. Nah ini lanjut ya teman-teman, beli tahu lagi. Tadi itu udah beli tapi nambah lagi ya. Nah lanjut, ini aku beli ayam. Nah kalau di tempat aku beli ayam ini nggak ditimbang ya teman-teman, tapi per ekor ya. Nah di sini juga ayamnya itu nggak dicabutin bulunya ya, tapi dikupas seperti ini ya teman-teman kalau di Kota Pariaman. Nah di tempat teman-teman kalau ayam itu dicabutin bulunya atau dikupas seperti ini. Makanya aku tuh kadang-kadang kalau beli ayam di sini suka minta dikupasin bulu ya teman-teman, karena udah terbiasa ya. Kalau makan ayam itu lebih suka dikupasin daripada dicabutin gitu. Nah ini udah sampai di rumah aja ya, aku langsung nyuci ya teman-teman, karena lumayan ya teman-teman, mamaku tuh 6 bulan di tempat aku. Jadi yang tinggal di rumah cuma adik aku yang kecil, yang bungsu, yang cowoknya seperti ini teman-teman. Kalau rumah ditinggal yang adanya pasti luar biasa banget. Cuciannya adik aku tuh direndamnya loh teman-teman, belum dicuci-cuci, terus masya Allah baunya itu ya teman-teman. Namanya pakaian direndam udah 2 hari pasti baunya itu busuk ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku cuciin ya pakaian adik aku, sekalian aku bersih-bersih rumah. Pokoknya rumah ini memang harus kita tunggui gitu ya teman-teman, biar dia kelihatan ada cahayanya. Nah namanya juga anak bujang ya, kalau di rumah seperti itu ya teman-teman. Pulangnya itu paling mau tidur aja, kalau siang asik dia kemana-mana ya. Nah ini lanjut ya, sambil aku nyuci di situ Abang Raja ngumpulin biji nangka mama aku tuh udah matang di batang, terus udah berjatuhan. Terus aku suruh Abang Raja buat milih bijinya biar bisa direbus gitu loh teman-teman, karena biji nangka itu direbus rasanya enak loh teman-teman. Nah lanjut ya, aku langsung masak aja ya teman-teman. Pulang dari pasar tadi, yang aku masak di sini ayam dulu ya teman-teman, mau aku campurin pakai tahu gitu. Nah seperti inilah teman-teman, walaupun di kampung aku tetap jadi IRT ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kan aku tuh nggak punya saudara perempuan ya. Aku tuh kan anak perempuan satu-satunya, jadi walaupun di kampung tetap jadi IRT ya teman-teman. Nah kakak aku tinggalnya di seberang jalan depan rumah aku nih teman-teman.
di rumahnya neneknya aku. Jadi ya aku sendirilah di rumah ini yang perempuan, jadi aku yang berberes, aku yang masak. Pokoknya kalau udah pulang kampung tetap jadi IRT sejati, nggak ada yang namanya duduk manis menikmati hidangan, enggak ya teman-teman. Kalau dulu ya waktu mama aku masih sehat gitu ya teman-teman, pokoknya kalau aku udah pulang kampung aku jarang banget buat masak, karena kalau aku yang masak udah pulang kampung ini rasanya aku nggak mau makan lah teman-teman. Tapi kalau mama aku yang masak, aku tuh selera banget buat makan, walaupun yang dimasak sama mama aku tuh cuma sambal lado kami bilang ya teman-teman. Nah sekarang aku udah nggak bisa lagi ya biarin mama aku masak ya teman-teman. Jadi karena kondisinya untuk bekerja ini udah nggak memungkinkan ya teman-teman, karena kan faktor dari saraf kejepit mama aku tuh kalau dia berdiri lama jadi bikin sakit buat pinggangnya. Makanya kalau aku di kampung aku yang masak gitu ya teman-teman, aku yang ngerjain semua pekerjaan rumah. Nah pokoknya saatnya lah aku buat berbakti kepada orang tuaku, saatnya aku untuk nyenangin dia ya teman-teman, karena kan dulu dia udah nyenangin aku gitu ya, setiap aku pulang kampung dimasakin semua yang aku pengen gitu ya teman-teman. Tapi kalau sekarang saatnya ya aku yang masakin apa yang dipengenin sama mamanya aku. Nah ini tadi sambil masak, di sini aku sambil aja ya buat beberes, nyuciin piring. Pokoknya full banget loh teman-teman tuh pekerjaan hari ini. Tapi untung aku dibantuin sama si Abang Raja buat beres-beres rumah tadi ya, nyapu, ngepel. Alhamdulillah ya teman-teman, dibantuin sama si Abang. Jadi untuk pekerjaan kali ini lumayan ada sedikit ringan gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, aku beresin cucian piringnya aku ya teman-teman. Nah ini banyak banget piring-piring yang kotor. Nah seperti ini kalau rumah ditinggalin sama anak bujang ya, memang ya teman-teman, dalam rumah itu harus ada anak perempuan ya. Jadi kita itu ada yang bersihin rumah, ada yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti ini ya. Tapi mau gimana lagi ya teman-teman, mama aku punya anak perempuan satu-satunya, terus hidup di kota rantau juga ya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Bikin rumah besar-besar pun rasanya kalau nggak ada anak perempuan kayak percuma gitu teman-teman. Kenapa? Nggak ada yang bersihin rumah gitu ya. Kalau kami kan orang Minang ini, kalau anak laki-laki kalau udah nikah paling dia itu tinggal di rumah istrinya atau bikin atau pergi, pokoknya keluar dari rumah orang tua gitu ya teman-teman. Entah dia tinggal di rumah istrinya, entah dia bikin rumah sendiri, entah dia nyewa, yang pastinya nggak mau satu rumah ya sama orang tuanya. Nah kalau di Minang paling yang satu rumah dengan orang tua itu ya anak perempuan ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, karena udah garis tangan kita juga ya, mungkin hidup jauh dari orang tua. Nah bagi teman-teman yang baru berkunjung di video aku, bantu aku membangun channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya. Assalamualaikum, bye bye.